Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Pertama, kita bahas dulu tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Pemerintah Daulah Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, yang didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas As-Saffah sekaligus sebagai khalifah pertama. Perbedaan Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah yang paling menonjol yaitu Daulah Abbasiyah lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Puncak kejayaan Daulah Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan juga Al-Ma'mun. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, dan juga pada masanya pula rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikan sehingga mencetak kurang lebih 800 orang dokter. Sehingga pada masa ini tingkat kemakmuran, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesastraan berada pada zaman keemasan. Pada masa ini negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat tak tertandingi. Putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid yaitu Al-Ma'mun dikenal dengan khalifah yang cinta ilmu. Pada masanya digencarkan dalam penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Bahkan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, beliau menggaji penerjemah-penerjemah yang ahli walaupun mereka dari golongan Kristen ataupun menganut agama lain. Sehingga berdirilah Bait Al-Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan di dunia pendidikan ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi yang secara efektif dan bernilai guna antar bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang antara lain ada Persia, India, Yunani. Yang kedua adalah gerakan penerjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama yaitu ada di fase Khalifah Al-Mansur sampai Harun Ar-Rasyid. Lalu ada fase kedua di Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Lalu fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah. Lalu yang kedua kita bahas tentang peran Daulah Abbasiyah dalam berbagai bidang. Pada mulanya ibu kota Daulah Abbasiyah terletak di kota Al-Hashimiyah dekat Kufah. Untuk menjaga stabilitas negara, Al-Ma'mun memindahkan ibu kota negara yang baru dibangunnya di Baghdad dekat bekas ibu kota Persia. Sejak berdirinya Baghdad sebagai ibu kota baru, sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Beberapa kemajuan dalam berbagai kehidupan dapat disebutkan. Yang pertama, ada bidang agama. Di bidang agama sendiri itu ada ilmu fikih, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Adapun tokoh di dalam ilmu fikih di zaman ini adalah imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ada ilmu tafsir. Ini adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya atau asbabun nuzulnya. Lalu di sini yang termasuk ahli tafsir yang termasyhur ketika itu antara lain ada Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Qur'anul Azim sebanyak 30 juz. Lalu ada Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isfahani, tafsirnya berjumlah 14 jilid. Lalu yang ketiga yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis dari tentang hadis, dari sanad perawinya, isi dan lain-lain. Pada masa itu bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya, yaitu ada yang pertama yaitu Imam Bukhari, kitabnya adalah Sahih Bukhari. Lalu Imam Muslim, kitabnya Sahih Muslim. Ada Abu Daud, kitabnya Sunan Abu Daud. Lalu ada Ibnu Majah dengan kitabnya yaitu Sunan Ibnu Majah. Yang terakhir yaitu ada At-Tirmizi, kitabnya adalah Sunan Tirmizi. Lalu yang ketiga adalah ilmu kalam, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan dengan berdasarkan nalar atau logika. Tokoh-tokoh ilmu kalam yaitu Imam Abul Hasan dan Imam Abu Masyur
Al-Maturidi, tokoh dari Asy'ariyah. Lalu ada Wasil bin Atha Al-Jubai dan Abul Huzail Al-Alaf, tokoh dari Mu'tazilah. Lalu ada ilmu bahasa. Di antara ilmu bahasa yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah adalah ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu bayan, ilmu badi' dan arud. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa ilmu pengetahuan di samping sebagai alat komunikasi antar bangsa. Di antara para ahli ilmu bahasa yaitu ada Imam Sibawayh, lalu ada Abu Zakaria Al-Fara, lalu ada Al-Qiyasi. Lalu kita masuk ke bidang umum. Di bidang umum ada filsafat yang pertama. Filsafat diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi. Filsafat diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya. Di antara tokoh-tokohnya ada Abu Ishaq Al-Kindi, lalu ada Abu Nasr Al-Farabi, lalu ada Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rashid. Selanjutnya ada ilmu kedokteran. Pada masa Daulah Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat maju. Yang terkenal di antara dokter-dokter muslim tersebut yang terkenal antara lain ada Abu Zakaria Yahya bin Meswaih, lalu ada Ar-Razi atau biasa disebut Razis, lalu ada Ibnu Sina, lalu ada yang ketiga yaitu ilmu matematika. Para tokoh yang ahli di bidang matematika ada Al-Khawarizmi, lalu ada Abdul Wafa Muhammad bin Ismail bin Abbas. Lalu ada ilmu farmasi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pembuatan obat-obatan. Itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pembuatan obat-obatan disebut ilmu farmasi. Di antara ahli farmasi pada Daulah Abbasiyah adalah Ibnu Baitar dengan karyanya yang terkenal yaitu Al-Muqni berisi tentang obat-obatan, lalu Al-Jami Al-Mufradat Al-Adawiyah berisi tentang obat-obatan dan makanan bergizi. Lalu ada astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan matahari, bulan, bumi, dan perbintangan. Ahli-ahlinya pada masa itu yaitu Abu Al-Mansur Al-Falaki, Jabir Al-Bantani, lalu ada Raihan Al-Biruni. Lalu di bidang geografi, ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi tentang manusia dan dengan kehidupan lingkungan dalam kaitannya dengan aspek keruangan dan waktu. Adapun ahli tokoh geografi yang terkenal adalah Abul Hasan Al-Masudi, lalu ada Ibnu Hurzazabah, lalu ada Ahmad El-Yaqubi, dan juga Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamadani. Lalu yang ketujuh yaitu sejarah. Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa lampau, meliputi waktu dan tempat peristiwa terjadi, pelakunya, peristiwanya, dan disusun secara sistematis. Adapun tokohnya yaitu Ahmad El-Yaqubi, Ibnu Ishaq, Abdullah bin Muslim Al-Qurtubah, lalu ada Ibnu Hisham At-Tabari, lalu ada Al-Makrizi, lalu ada Al-Baladzuri. Yang kedelapan yaitu sastra. Di sini ada pun tokohnya yaitu Abu Nawas dengan banyak cerita humornya, lalu ada An-Nasyai yaitu penulis buku Al-Fu'ailah wal Lailah. Lalu kita masuk di pembahasan yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran dari Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktornya adalah persaingan antar bangsa. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Setelah Daulah Abbasiyah berdiri masih mempertahankan persekutuan tersebut. Pada masa ini persaingan antar bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Daulah Abbasiyah berdiri. Lalu yang kedua ada kemerosotan ekonomi. Pada periode pertama pemerintahan Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya, dana yang masuk lebih besar daripada dana yang keluar. Lalu setelah mengalami kemunduran, pendapatan negara menurun dan demikian terjadi kemerosotan dalam bidang ekonomi. Lalu ada konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan. Pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentra sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya. Lalu ada perang salib.
Perang salib merupakan sebab dari eksternal umat Islam, yang seperti kita tahu perang salib merupakan suatu kerugian yang sangat besar untuk umat Islam sendiri. Lalu serangan dari bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi, dan inilah yang menjadi akhir kekuasaan Daulah Abbasiyah.